Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semalam tidur dengan nyenyak, mimpi indah? Oh haleluya. Kita pagi ini dengan tubuh yang sehat, semangat untuk datang di bawah kaki Tuhan. Mari kesempatan yang indah ini kita pergunakan untuk datang di bawah kaki Tuhan. Kita mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita yang harus kita kerjakan. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan baca di dalam Matius 9 ayat 9. Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudara, kalau saudara membaca ayat-ayat berikutnya, di situ Yesus telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Banyak orang yang melihat perbuatan Yesus yang ajaib, dan mereka mengalami ketakutan melihat kemuliaan Allah dan telah memberikan kuasa kepada Yesus itu sebagai manusia. Mereka ketakutan melihat kuasa Allah yang dahsyat itu. Nah, dari kumpulan orang banyak-banyak itu, setelah Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa, dia berjalan sampai ke tempat di mana Matius itu berada. Ya, kemudian Matius juga melihat apa yang diperbuat Yesus, dan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Saudara, Matius langsung ikut Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini, Mana Rema berbicara dampak pesona. Oh, hebat bukan? Dampaknya pesona. Karena Matius melihat, terpesona melihat bagaimana manusia yang bernama Yesus itu melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dia terpesona dan hatinya mulai bergetar. Nah, Tuhan tahu setiap orang, hati tiap orang itu Tuhan tahu persis. Makanya dia hanya menuju kepada Matius. "Matius, ikutlah aku." Dari dasar di mana dia terpesona melihat Yesus, sekarang diundang oleh Yesus, "Ikutlah aku." Dia tidak banyak bicara, tidak banyak pikir, langsung dia ikut. Ikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberikan pesona kepada Matius, dan pesona Yesus, Matius ikut Yesus dan meninggalkan semuanya, pekerjaannya ditinggalkan karena pesona membuat luar biasa Yesus itu. Saudara, pada saat itu Yesus makan bersama-sama dengan Matius. Ya, banyak orang juga melihat, loh, Yesus kok makan bersama-sama Matius, orang yang berdosa. Karena pekerjaannya Matius pemungut cukai, orang menganggap dia yang berdosa. Saudara, banyak komentar yang dilontarkan kalau orang-orang banyak, loh, Yesus kok makan bersama-sama dengan orang yang berdosa itu ya. Oh, banyak bicara, omong sana, omong sini, saudara. Tapi pada waktu itu Yesus berdiri dan berkata terhadap orang-orang yang berkata, yang bertanya, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai?"
orang yang berdosa itu. Nah, Yesus mendengar mereka itu berkata seperti itu. Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Nah, ini dia jawaban Tuhan. Pada waktu orang-orang banyak melihat dan bersungut-sungut dan berkata, kenapa guru yang menurut Yesus, orang-orang itu Yesus itu suci, kok mau kumpul dengan orang-orang yang berdosa, bahkan makan bersama-sama dengan pemungut cukai, orang yang berdosa itu. Pikiran mereka itu berkecamuk. Kenapa? Kenapa? Makanya Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang yang sakit yang membutuhkan tabib. Aku datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang yang berdosa. Nah, saudara, ayo kita merenungkan perkataan ini. Pesona Yesus membuat Matius pemungut cukai waktu diundang, ikutlah aku. Dia mau meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus karena dia melihat sesuatu yang mempesonakan jiwanya. Dia bukan pakai pikiran untung rugi. Kalau aku ikut Tuhan Yesus bagaimana nanti? Aku kan sudah pemungut cukai, hidup berkelimpahan dengan uang, banyak uang. Aduh, kalau aku ikut Yesus bagaimana nanti jadinya? Ini dia yang menyebabkan kita ragu-ragu, sehingga pesona Yesus pudar dalam hidupnya. Tapi kalau dia melihat dengan hati dan melihat bagaimana Yesus itu mempesonakan hatinya dan dia berani bayar harga, dia mau meninggalkan pekerjaannya, dan waktu Yesus mengundang dia, ikutlah aku, dia meninggalkan itu semua dan mengikut Yesus. Inilah yang membuat pesona Matius berani bertindak meninggalkan semuanya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah Yesus mempesona jiwamu? Yesus membuat engkau terpesona? Ataukah Yesus hanya sebagai guru yang hanya bisa mengajar atau hanya bisa memberikan pendidikan, tidak membuat engkau terpesona? Renungkan firman Tuhan. Mana Rema pagi hari ini berbicara kepada kita. Ayo kita belajar memeriksa hati kita. Adakah getaran-getaran waktu kita membaca firman Tuhan? Sentuhan-sentuhan kasih Tuhan itu menyentuh hati kita. Apa yang kita baca mempesona hati kita, membuat kita terkagum-kagum akan Yesus Tuhan Allah kita itu. Atau kau yang biasa-biasa aja, nggak ada getaran. Aduh, Tuhan saudara, sebelum kau mengambil satu keputusan, ambillah langkah merendahkan diri. Ya, sebagai Matius tidak mengandalkan kekayaan lagi sebagai tukang pemungut cukai. Dia tidak memanggalkan, dia menanggalkan itu. Dia hanya mempesona Yesus. Yesus yang mempesona hatinya, itu yang dia terus kobar-kobarkan, membuat dia semangat. Waktu diundang, ikutlah aku, dia dengan mantap mengikut Tuhan. Tidak lagi kebimbangan, tidak lagi merasa aduh bagaimana nanti. Tuhan itu baik, sangat baik. Dari itu mari kita mau belajar dalam perkara ini. Langkah awal Matius menerima Yesus membawa dampak kekekalan, mendapatkan pertobatan. Luar biasa bukan? Banyak orang yang tidak mengerti perkara ini. Ya, hanya ikut Yesus.
Tapi Matius yang dia melihat mempesona Yesus dalam hidupnya itu membawa langkah awal untuk dampak mencapai kekekalan, mendapatkan kekekalan. Saudara, kita kurang mengerti perkara ini dan kita tidak tahu perkara ini. Ya, karena banyak kali kita mengukur diri kita, kemampuan kita, kebiasaan kita, pekerjaan kita, kekuatan kita. Yesus tidak mempesona hati kita. Tapi mari pagi hari ini lepaskan kita, aku ini. Lepaskan, pandang Yesus yang mempesona hati. Biarkan pesona Yesus terus membesar, berkobar-kobar dalam hati kita, sehingga kita akan menerima dengan penuh sukacita. Yesus kekasih jiwaku, Yesus yang membuat aku terpesona, Yesus yang membuat aku langkah awal mendapatkan kekekalan dan keselamatan, pertobatan. Oh, puji Tuhan, pagi hari ini biarlah melalui Manarema pagi hari ini yang membawa kita. Yesus mempesona hidup kita. Ada suatu pemulihan dalam pekerjaan kita, dalam apa yang kita kerjakan, pelayanan kita, membuat kita membuat sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati usahamu. Di mana engkau berada, biarlah dirimu menjadi saksi mempesona. Yesus yang mempesona hatimu itu keluar, sehingga banyak orang melihat karakter Yesus dalam hidup kita, melihat Yesus di dalam hidup kita, kasih Yesus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa, karena Tuhan yang mempesona hatiku, yang membuat kami boleh berhasil. Engkau memberkati para pemerhati, Tuhan juga memberkati para pendengar, Tuhan juga memberkati kami semua, saudara-saudara kami yang mendengar Manarema pagi hari ini. Sebelum mereka melakukan aktivitas sepanjang hari, mereka duduk diam dahulu di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan membuat hati mereka terpesona dan mereka merasa sukacita. Dan dalam sukacita itu kami boleh melihat Tuhan dipermuliakan dan dinyatakan, dan Tuhan memulihkan kami, memberkati kami. Oh haleluya, Tuhan, keselamatan yang berikan kepada kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.